Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sodik Arido. Saya biasa dipanggil Sodik. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya yang juga sedang melaksanakan kegiatan PKM di SMA Negeri 38 Jakarta untuk membuat video tutorial pembelajaran daring. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan teman-teman masih dalam kondisi yang berbahagia ya teman-teman, karena pada kondisi saat ini atau saat ini di mana di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi merasa malas, terus menjadi kurang bersemangat lah. Dan itu semoga tidak terjadi pada teman-teman. Semoga teman-teman juga masih semangat untuk terus belajar. Jangan sampai teman-teman kehilangan semangat belajarnya. Karena saya yakin teman-teman ini masih punya semangat ngambis. Karena dengan ambis ya, teman-teman tuh bisa dapat nilai yang bagus. Dan ya, semua tugas-tugas teman juga terselesaikan dengan cepat. Jadi jangan sampai kehilangan semangat belajarnya. Apalagi kendor dalam ambisnya nih. Oke? Oke. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi dari bab selanjutnya, yaitu tentang tenaga kerjaannya. Bapak izin untuk share screen dulu ya. Oke, masuk teman-teman. Wah, sudah terlewat ternyata. Nah, ini dia. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi dari bab selanjutnya, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Jadi materi ini nanti akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama adalah sekarang, dan pertemuan kedua adalah di minggu depan di hari yang sama. Untuk materinya teman-teman, kita bisa lihat dulu ya. Bapak full screen dulu. Nah, untuk materinya teman-teman, di sini ada 5 materi. Dan untuk pertemuan pertama, kita hanya akan membahas tentang pengertian dan konsep ketenaga kerjaan. Dan selanjutnya akan membahas tentang apa itu tenaga kerja, siapa itu yang termasuk dalam angkatan kerja, dan kesempatan kerja itu gimana sih, gitu. Lalu nanti di pertemuan kedua ada sistem upah di Indonesia, terus ada pengangguran dan jenis-jenisnya, serta ada cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia khususnya. Itu untuk pertemuan kedua. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, ini banyak sekali teman-teman ya. Bisa dibaca sendiri, tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa atau mampu memahami konsep ketenaga kerjaan setelah mendengarkan materi dari Bapak. Karena nanti kalau teman-teman sudah paham tentang konsep ketenaga kerjaan tuh teman-teman bisa memahami isi dari ketenaga kerjaan itu apa aja. Oke. Lalu pada kesempatan kali ini Bapak juga menggunakan metode kooperatif, terus kita bisa menggunakan diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman dimohon untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Bapak juga menggunakan media pembelajaran seperti aplikasi Zoom, terus Google Classroom, di mana materi-materi juga sudah Bapak taruh di sana. Teman-teman silahkan cek Google Classroom masing-masing. Dan Bapak juga sudah mengirimkan video pembelajaran tentang materi ketenaga kerjaan untuk pertemuan pertama. Jadi dilihat untuk videonya ya, jangan sampai terlewatkan. Itu penting ya untuk dilihat. Oke, kita masuk saja ke materinya. Yang pertama tentang konsep dan pengertian dari ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama di sini ada ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang tenaga kerja, baik itu sebelum ia bekerja, selama ia bekerja, dan sudah masa ia kerja. Apa aja sih yang dilakukan sebelum seorang ini bekerja? Pertama, mencari pekerjaan. Ini nanti berkaitan dengan kesempatan kerja. Lalu selama bekerja, hal apa aja dilakukan dan termasuk tenaga kerja apa si pekerja ini. Lalu sesudah masa pekerjaan, di mana nanti juga ada dalam tenaga kerja itu ada dana pensiun dan lain sebagainya. Nanti mungkin itu akan dibahas di lain hal. Lalu dalam masalah tenaga kerjaan ini, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai pedoman atau dasar hukum mengenai tentang ketenaga kerjaan. Oleh karena itu nih, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih dikenal sebagai tentang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Jadi kalau misalnya ditanya, "Hai Sob, kamu tahu nggak sih Undang-Undang Tenaga Kerja itu Undang-Undang nomor berapa?" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi jangan sampai salah dan tidak tahu nih, karena ini penting banget karena teman-teman nanti bakal
lulus SMA, terus pengen kuliah dan pengen bekerja. Maka dari itu teman-teman harus tahu nih konsep tenaga kerjaan dan nyari tahu konsepnya ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 gitu teman-teman. Oke, kita next. Nah, masuk ke tenaga kerja. Nah, dari tadi kita ngomongin tenaga kerja. Tenaga kerja apa sih sebenarnya? Dan Bapak yakin teman-teman pasti juga udah sangat sering mendengar istilah tentang tenaga kerja gitu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih pengertiannya? Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan sesuatu, baik itu barang, baik itu jasa, yang digunakan untuk pribadinya atau juga bisa digunakan untuk masyarakat nih. Jadi kayak misalnya apa ya, guru, polisi, dokter, pembuat kue, itu mereka semua disebut sebagai tenaga kerja gitu. Dan orang-orang yang mendapatkan pekerjaan disebut sebagai pekerja. Tenaga kerjanya itu sebagai subjektif orangnya teman-teman. Lalu di Indonesia sendiri, seseorang dikatakan sebagai tenaga kerja ini ada rentan usianya teman-teman, yaitu dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, saya yakin teman-teman sekarang di kelas 11 ini usianya mungkin sekitar 16 sampai 17 tahun. Dari segi usia teman-teman sudah bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Tapi apakah teman-teman nantinya akan disebut tenaga kerja? Nanti ada spesifikasinya lagi. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Nah, kita sudah tahu tuh pengertian tenaga kerja. Jadi tadi tenaga kerja adalah seorang yang bisa menghasilkan barang dan jasa, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, terus tenaga kerja ada jenis-jenisnya teman-teman nih. Ada 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama ada berdasarkan sifat kerjanya, terus berdasarkan keahliannya, dan yang ketiga adalah berdasarkan hubungan dengan produksinya. Kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama berdasarkan sifat kerjanya, yaitu tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja jasmani ini adalah tenaga kerja yang dominan dalam proses pekerjaannya menggunakan tenaga fisik atau lebih dominan menggunakan ototnya dalam proses produksi atau dalam proses pekerjaannya, seperti penyapu jalanan, terus tukang cukur kan lebih dominan menggunakan tenaganya tuh, lebih menggunakan raga badannya, tangannya main, kakinya main, terus dia bergerak dari posisi satu ke posisi kedua, terus ya dia lebih banyak menggunakan fisiknya gitu. Terus tenaga kerja rohani, di mana tenaga kerja ini lebih dominan untuk menggunakan pemikirannya yang melahirkan gagasan atau ide yang bersifat produktif dalam proses produksi seperti manajer, konsultan, dan direksi. Jadi beliau-beliau ini atau orang-orang ini tidak menggunakan fisiknya tapi menggunakan pemikirannya, kayak oh saya punya ide nih, kita coba buat kue dengan rasa green tea. Nah, nanti dikasih tahu proses-prosesnya gimana, bahan-bahannya gimana, nanti ada bagian khusus yang mengerjakan. Nah, mereka yang bagian khusus mengerjakan disebut tenaga kerja jasmani, gitu teman-teman. Karena nanti yang mengerjakan pasti menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan beberapa alat. Nah, itu butuh fisik, butuh otot, atau butuh tenaga juga. Oke, yang kedua tentang tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang pertama terdidik, yang kedua terampil, yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Kalau misalkan terdidik tuh kayak teman-teman ini contohnya guru, karena tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang didapatkan melalui proses pendidikan gitu. Karena tanpa pendidikan tenaga kerja ini tidak mendapatkan ilmu. Kayak contohnya guru kan ada ada khusus sekolahnya sendiri. Terus polisi, nah polisi juga punya sekolahnya sendiri. Gimana caranya kita menjadi polisi? Nanti ada sekolahnya, akademik polisian, Akpol, kalau teman-teman tahu. Menjadi militer ada namanya Akmil. Nah itu mereka disebut tenaga kerja terdidik. Nah terus yang kedua ada tenaga kerja terampil, di mana tenaga kerja ini nantinya lebih sering digunakan tenaganya untuk melaksanakan suatu. Contohnya seperti tukang cukur. Nah, tukang cukur kan kita nggak bisa sembarang ya. Pasti dia lebih sering banyak praktik, latihan segala macam. Masa tiba-tiba nyukur tanpa adanya latihan, tanpa adanya kursus. Jadi tenaga kerja terampil ini lebih kepada tenaga kerja yang
selama proses ia belajar lebih kepada sering praktik atau ada kursusnya sendiri teman-teman, ada kursusnya sendiri. Karena tenaga sebagai contohnya adalah tukang cukur kan harus terampil lah, megang apa namanya alat cukurnya, megang gunting, terus nyisir orang nggak boleh sembarangan gitu, nanti potongan rambutnya jadi berantakan. Itu salah satu contoh dari tenaga kerja terampil. Yang terakhir, ini tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Wah, ini mohon maaf teman-teman ya, ini tidak dibekali pendidikan dan juga tidak dibekali kursus. Ini seperti ya mohon maaf kayak apa ya, pesuruh dan lain sebagainya teman-teman, karena memang ya ini tanpa adanya pengetahuan yang didapatkan oleh dirinya, terus nggak didapatin kursus juga gitu. Jadi bedanya kalau terdidik itu melalui sekolah khusus, kalau terampil itu melalui kursus. Dia ada kursusnya kayak kursus masak, berarti nanti jadi koki. Kita nggak bisa sembarangan masak, nanti bisa keasinan, bisa kepahitan, bisa kemanisan. Nah, itu kan butuh kursus. Terus yang ketiga adalah ya mereka tidak dapat dua-duanya, nggak dapat pendidikan, nggak dapat kursus juga gitu. Dan yang terakhir ada berdasarkan proses hubungan, berdasarkan hubungan dan produksi, ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ini benar-benar dia ada dan berperan aktif dalam produksi, seperti ya koki bisa, dia kan langsung masak nih, langsung masak, dia yang masak, dia nyiapin bahan-bahan lain sebagainya. Kalau tidak langsung ya tadi ya bisa aja kayak manajer, dan cuma nyuruh saya pengen nih buat makanan baru, apakah kamu bisa membuat gitu. Itu yang yang tidak langsungnya gitu. Kalau misalnya langsung benar-benar dia yang berproses untuk membuatnya. Kalau yang tidak langsung ya dia lebih kepada menyuruh, ya bahasanya menyuruh gitu, atau memberikan perintah gitu. Nah, sampai sini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ya. Tetap konsentrasi teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang angkatan kerja. Nah, tadi teman-teman usianya antara 16 dan 17 tahun. Berarti masuk nih dalam konteks angkatan kerja. Tapi teman-teman apakah bekerja atau tidak? Nah, itu ada lagi. Jadi angkatan kerja adalah penduduk usia kerja. Yaitu rentan usia 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun tidak tetap atau pengangguran. Nah, teman-teman usianya 15 tahun, usianya 16 tahun, 17 tahun. Teman-teman disebut angkatan kerja, tapi teman-teman nggak punya pekerjaan nih. Nah, maka dari itu teman-teman masuk ke konteks yang kedua, yaitu bukan angkatan kerja. Di mana bukan angkatan kerja adalah penduduk yang belum atau sudah memasuki usia kerja, seperti teman-teman semua yang usia sudah 16-17 tahun, mungkin tidak berniat bekerja atau sedang mencari atau sedang mendalami pendidikan ya, kayak sekarang lagi SMA, berarti teman-teman kan tidak bekerja gitu. Nah, ini teman-teman masuknya ke dalam bukan angkatan kerja. Oke, jangan ketuker nih teman-teman, tuh bukan angkatan kerja karena teman-teman sedang tidak bekerja gitu. Contohnya juga yang bukan angkatan kerja seperti ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan usia pasti sudah punya anak, sudah mungkin 20-an, 30-an, tapi konteksnya bekerja sendiri di sini kan dia mungkin pakai seragam. Nah, kan ibu rumah tangga tidak pakai seragam. Masa kalau misalnya ibu rumah tangga pakai daster disebut seragam, kan nggak mungkin gitu. Nah, ibu teman-teman nih yang tidak bekerja di rumah atau sebagai ibu rumah tangga disebutnya juga merupakan bukan angkatan kerja. Teman-teman yang sekarang sekolah juga disebut sebagai bukan angkatan kerja. Oke, jangan tukar sampai saat ini. Nah, teman-teman semoga paham tuh tadi. Oh iya, saya sekarang sebagai bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja, oke? Bukan angkatan kerja. Saya pun seperti itu, karena saya sedang mendalami proses pendidikan, karena saya tidak bekerja sekarang, gitu. Makanya itu, saya merupakan bukan angkatan kerja, walaupun usia saya sudah memasuki angkatan kerja. Jangan tukar. Dan yang terakhir, materi pada hari ini adalah tentang kesempatan kerja. Siapa sih yang nggak pengen bekerja? Siapa sih yang nggak pengen mendapatkan pekerjaan? Siapa sih yang nggak pengen menghasilkan sesuatu, baik itu barang dan jasa? Tidak ada orang manapun yang pengen nganggur. Tidak ada orang manapun yang
hanya pengen rebahan aja di rumah. Nggak ada orang manapun yang pengennya males-malesan. Pasti dia punya beban, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah lulus SMA atau SMK, apalagi kalau saya sudah lulus kuliah, pasti pengen banget punya pekerjaan. Namun apakah kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan? Itu belum tentu teman-teman. Nanti ada proses seleksinya, apakah ada tempat yang bisa kita bekerja di sana. Nah, itu kan belum tentu juga. Maka dari itu masuk dalam kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan atau tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Oke? Nah, nanti orang-orang yang sudah melalui proses pendidikan, mungkin saya sudah lulus, teman-teman sudah lulus dan tidak mau mendalami pendidikan selanjutnya, nah teman-teman bisa dikatakan angkatan kerja. Lalu teman-teman sedang mencari pekerjaan nantinya. Nah, pada saat itu juga ada yang namanya disebut sebagai kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya kita udah lulus, terus dia nggak ada lapangan pekerjaan, ya kesempatan kerjanya nggak ada. Kalau misalnya lapangan kerjanya ada, terus kitanya sudah siap untuk bekerja, maka dari itu ada kesempatan kerja di situ teman-teman. Jadi baik itu dari pihak yang ingin mendapatkan tenaga kerja atau dari kita sebagai tenaga kerja bertemu nanti. Nah, itu ada namanya kesempatan kerja. Di situ tuh proses kesempatan kerja kita dimulai. Terus kesempatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada mereka yang bekerja penuh atau full employment atau mereka yang masih setengah menganggur. Ya, ini udah jelas ya teman-teman, kalau misalnya mereka yang bekerja penuh, ya berarti mereka bekerja di atas 34 jam per minggu. Jadi ada kurun waktunya teman-teman. Dikatakan full itu kalau sudah memenuhi jam kerjanya selama 1 minggu. Lalu yang mereka yang masih setengah menganggur, ya berarti orang-orang ini atau pekerja ini yang kerjanya masih di bawah jam standarnya per minggu atau di bawah 34 jam per minggu. Ya mungkin masih 20-an atau segala macam, mungkin masih menjadi freelance atau ya emang mungkin karena dari kondisi perusahaannya aja yang tidak apa ya, tidak mewajibkan atau aturannya tidak bekerja full gitu. Nah, oke. Sudah selesai materi kita pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, maka untuk mengetahui evaluasi dari proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak sudah mengirimkan soal kepada teman-teman di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi teman-teman silahkan dicek Google Classroom-nya, dan di situ sudah ada soalnya terdapat 5 soal, jadi satu soal itu terdapat 20 poin. Jadi kalau misalnya teman-teman itu betul semua, teman-teman bisa mendapatkan 100. Jadi kalau misalnya salah satu bisa dikurangkan 20 poin. Oke, itu soalnya mudah kok teman-teman, dari apa yang kita bahas, apa namanya, soalnya ada di situ. Nah, lalu untuk metode penilaiannya, Bapak menggunakan tes tertulis ya. Nanti teman-teman bisa dalam menyelesaikan soalnya ditulis atau diketik. Kalau misalnya ditulis di fotonya yang bagus, jangan sampai fotonya buram atau tulisannya, kalau tulisannya nggak apa ya. Tapi kalau misalnya hasil fotonya itu kurang bagus, jangan dikirim dulu, pokoknya sampai fotonya bagus baru dikirim gitu. Nah, dan berhubung waktu kita pengen habis, karena teman-teman juga tidak ada yang bertanya, maka dari itu kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi ketenagakerjaan. Di pertemuan pertama kita membahas 2 topik utama, yaitu tentang konsep dan pengertian ketenagakerjaan. Yang kedua kita membahas tentang tadi ada angkatan kerja, terus kesempatan kerja, terus angkatan kerja. Semoga teman-teman paham dengan materi yang Bapak jelaskan, dan semoga ilmu yang Bapak transfer ke kalian sampai ke kalian, dan teman-teman bisa mengaplikasikan atau menggunakan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dalam menjawab soal-soal yang sudah Bapak berikan di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri. Oh iya, tadi kita lupa baca doa. Maka dari itu kita stop saja, nggak apa-apa, dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil
alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.